Oke, mari kita ke lokasi yang mana dia. Ini dia ya. Kabelnya itu tidak memungkinkan untuk ditaruh magnet karena dia melengkung di ujung. Jadi dia bisa taruh magnet cuman di daerah ini saja. Dan ternyata kabelnya sangat tebal, 8 mm. Mari kita pasang ya. Gak bisa. Tuh, gak bisa masuk. Gak masuk. Ini katanya bisa untuk kabel 5 sampai 8 mm. Ternyata ini cuma bisa untuk kabel 5 mm. Jadi teman-teman hati-hati ya. Mungkin beli yang ukuran 7 sampai 10 mm untuk bit karbu. Dan yang khasnya ini ada klip. Tadi saya buka ini awalnya terlepas. Jadi saya balik lagi ke sana. Oke, segitu aja. Kesimpulannya nggak bisa dipakai, jadi ini saya gunakan nanti untuk kabel gitar listrik saya, oke? Karena ukurannya ukuran kabel gitar listrik. Oke, cara memasangnya, buka bautnya di 1, 2, dan di sini ya, 3. Oke, habis itu taruh di celah nih, pakai obeng bunga, putar, taruh celahnya, putar. Taruh cerahnya putar, nanti terangkat ya. Habis itu buka bautnya di 1, 2, 3, sehingga dia bisa tenganga. Oke, obeng bunga, obeng minus, taruh sini, putar, taruh sini, luruskan, taruh sini, luruskan. Nanti lepas sendiri dia tuh. Minusnya karena kepalanya bergigi, jadi kalau dibuka dia capuk. Tapi jangan takut guys, ini walaupun tidak terpakai masih bisa digunakan ke perangkat elektronik yang lain, khususnya audio. Di sini saya aplikasikan ke kabel gitar untuk perata arus. Oke guys, akhirnya kita beli yang baru ya. Kemarin itu dia tak muat, jadi saya ganti dengan yang baru. Beli lagi kiriman dari Medan, mantap nih abang Medan ini. Oke, ini dia yang muat untuk koil motor. Jadi ini ukurannya 5 sampai 8 mili. Kemarin saya ukur yang itu tali busi, D itu 8 mili. Katanya ini support sampai 8 mili, ternyata enggak. Jadi kalau ditulisnya 5 sampai 8 mili jangan beli. Ini dia barangnya, nggak akan masuk. Nah, itu dusta aja tuh. Yang masuk itu ukuran 7 sampai 10 mili. Ini dia barangnya ya. Oke, mantap kan? Besar sekali nih guys. Kita angkun. Nah, ini saya zoom kode spare partnya bagi yang membutuhkan. ZCAT 2035-0930. Nah, mari kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, beda kan? Besar sekali. Tapi tetap ternyata dia bergerigi juga. Ada giginya, itu bikin kopek daging kabel. Waduh, kacau guys, kacau. Ternyata setelah dicek ada robekan tisu di belakang. Jadinya nggak cantik, nggak kinclong, nggak apik gitu. Kenapa desain saya kedengaran? Saya menggunakan mic Boya, bukan endorse ya, bukan endorse. Jadi sekarang hujan lebat, suara saya tidak terganggu dengan suara derasnya hujan. Mungkin subscriber saya pengen lihat bagaimana saya beraksi di depan kamera dengan mic yang mengeline, jadi saya kasih bonus ya. Nah, inilah pemandangannya guys. Gimana subscriberku, menyukainya? Apakah subscriberku menyukainya? Seru guys, seru. Ada yang mau ikut? Doakan ya channel ini sukses. Sekarang di ISO 6400. Noise-nya banyak dan menjijikkan. Kalau fotografer tuh geli kali tuh guys. Sebelumnya oke,
Tapi kali ini ketika saya terima, barangnya lepas-lepas dan berantakan. Tetapi saya ambil positifnya aja, jadi kalian bisa lihat ya isinya bagaimana. Dan seperti inilah bentuknya. Magnet yang katanya magnet Fairlight. Oke. Pak. Kiri kanan ada cekukan, sehingga kita tidak bisa nemu mana positif dan mana negatif. Lihat puas-puas ya, lihat puas-puas. Oke. Dan di belakangnya Dia setengah membulat, kemudian diamplas. Melingkar tapi lurus. Nah, kita masuk ke asumsi. Jadi kemarin saya ngupload ke Superholic, ada suhu kita bertanya. Terkadang di sana bertanya berarti mendidik. Untuk barang elektronik itu ada positif, ada negatif. Tidak ada kutub berarti bukan elektronik. Begitu juga dengan magnet. Ada positif dan ada negatif. Jadi pertanyaannya, dia mau masang ini, bagaimana cara memasangnya? Sedangkan dia nggak tahu mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, sekarang kita coba. Kalau dia magnet, ini kalau bertemu dia lengket. Dia bilang ini magnet Fairlight. Tapi ketika didekatkan, dia tidak lengket. Ini besi ya, Kita dekatkan ke magnet. tidak lengket. Oke. Nah, magnet asli ini besi, lengket ya kan. Nah, jadi sangat tidak pantas mereka menjual magnet Fairlight, tetapi Dia bukan magnet. lebih cocoknya ini perata arus mungkin. Menurut saya ini karbon, tapi nggak paham juga ya. Bagaimana guys? Yang berilmu tinggi silahkan tinggalkan komen, tunjuki saya ke jalan yang lurus. Sekarang kita mencari tahu mana dia positif dan mana dia negatif. Kutub tak bereaksi, tak bereaksi, tak bereaksi. Yang besi tak bereaksi dan tak bereaksi. Artinya ini bukan positif dan ini bukan negatif. Kemungkinan besar dia boleh dipasang terbalik-balik. Katanya dia menjual magnet, tapi kalau ditempelkan dia nggak lengket. Oke, kita coba pasang ya yang lepas tadi. Ada katuknya di sini. Dah pasang, selesai. Mungkin kokoh pas dia udah jepit kokoh nanti. Ini ya. Kelebihan lainnya dia punya gigi, jadi ketika kabel masuk ke dalam dia tidak perlu lagi diikat sama tis. Giginya menggigit seperti ada gigi kuncil gitu. Kuncil, nampak gigi kuncil? Nih gigi kuncil. Nah, tajam nih guys, nggak tajam, lunak. Ini kayaknya bisa berubah-berubah karena dari ergonomisnya memungkinkan dia untuk mengembang kempes ya. Untuk membukanya copot nih dulu. Habis itu di dalam ini kalau kamu rasakan itu ada baut. Nah, agak susah ya putar menyerong. Ini bukanya nih, pasang atau bisa nanti nih. Nah, kalau bautnya guys jatuh guys. Nah, ambil ke pinset. Pinset itu wajib guys. Pinset itu wajib. Oke, ingat ya. Saya lupa tadi bilang. Satu lagi bautnya di sini ya. Kemudian buka baut di bawah nih. Nah, rahasianya ini kunciannya adalah slide. Jadi tarik aja ke belakang, slide. Nah, lepas dia. Nah, ini garis slide-nya. Nah, ini cantolan slide-nya. Kuncinya ke depan kan, karena itu
Karena itu dia ditarik. Ini koil kabelnya di sini membengkok. Dibengkokkan ini nggak bisa dipasang magnet Fairlight. Sebelum dipasang, dibersihkan dulu pakai cairan pembersih kaca. Ingat teman-teman, selalu bersih-bersih karena orang jorok itu terkutuk. Pemasangannya itu di ujung busi sama di ujung koil. Tapi ini ujung businya bengkok. Nah, bagaimana mungkin magnet Fairlight sepanjang ini bisa menempel baik di kabel busi yang bengkok? Jadi di wilayah ujung kabel busi itu tidak bisa. Sisanya yang bisa di sebelah atas. Dari sini kabel busi bengkok. Nah, yang lurus itu dari sini. Mamak kau. Dari sini ke koil. Dibilang naikkan ke atas, koilnya ini harus nampak. Syarat untuk bisa menempel magnet Fairlight, kabelnya harus lurus. Sedangkan posisi kabel yang lurus itu hanya ada di sini dan di sini. Peletakannya di ujung busi sama di ujung koil. Jadi kita nggak bisa taruh banyak, taruhnya hanya bisa di ujung koil, pertengahan tali busi, dan pertengahan ujung busi. Oke, sekarang kita pasang. Nah, ini terbalik ya. Terbalik. Ingat, taringnya harus ada di bawah. Nah, ini terbalik nih. Nah, ini baru yang betul ya. Nah, ini taringnya di bawah. Ini taringnya di bawah. Sama juga dengan yang berikutnya, taringnya juga di sebelah bawah. Nah, ini terbalik nih ya. Ini taringnya di atas, balikkan. Nah, ini taringnya di bawah. Nah, itu juga penyebab kenapa ini harus dibuka supaya gampang kita menggeser-gesernya ya. Taring di atas, taring di atas, taring di atas. Untuk di bawah udah tak bisa lagi karena kabelnya bengkok. Syarat magnet boleh menempel ketika posisi kabel lurus. Untuk mengetahui posisinya itu udah tepat apa belum, itu hanya dengan dirasa-rasa. Nah, ini kayaknya kurang ke tengah, kurang cantik. Nah, lihat aja nih. Di mana dia ditaruh terasa cantik. Disitulah dia. Karena di mana ada keindahan, di situ ada kekuatan. Markat. Nah, ini aku lagi ngapain nih? Aku lagi ngapain nih? Nah, kalian nggak tahu kan apa yang terjadi dengan tangan sebelah kanan kau? Ngomong deh. Tidak ada apa-apa. Mantap. Papau. Ini sebenarnya ya, ini teknologi audio. Dipakai biasa di speaker atau alat-alat tip gitu. Oke, beginilah keadaan syuting kita hari ini ya. Pakai Octagon. Papau. Ya, maruk guys ya. Maruk. Kalau YouTube tuh yang penting hiperbola. Jadi tadi rencananya pasang 3, sekarang kita pasang 4 biji. Kekuatanmu. Koil 1, 2, 3, 4. Nah, masih ada sisa 1 lagi karena bengkok tak bisa dipasang.
Oke, kokoh. Tapi dia bisa digoyang-goyang atas, goyang bawah, goyang atas. Oke, sejajar ya. TDK, TDK, TDK. Namanya ferit. Cara gampangnya, ngumpulin arus yang menyebar. Begitulah kata Suhu Ibni. Iritnya berani diadu. Ferrit TDK adalah 9 power versi lain. Sama, intinya magnet ferrite. Dikatakan untuk pemasangannya 4-5 jari dari pangkal kop busi. Ini adalah ground strap bagi pemula. Bagi yang bingung, hanya tinggal pasang klok. Pasang klok. Gampang sekali. PNP adalah segala-galanya. PNP adalah segala-galanya. Maka inilah dia. Ground strap PNP untuk anak-anak. Ingat teman-teman, sebelum membeli, jangan lupa ukur dulu diameter kabel busi kamu berapa, supaya nanti kamu tidak salah beli. Karena kalau kamu salah beli, pesan 2 kali, pesan ke Medan, ke Jakarta. Ingat teman-temanku, kalau ada bilang nggak ngaruh, tambahkan magnet ferretnya. Lebih dari 4. Jangan 1 biji aja. Harus lebih dari 4. Kalau bisa 6, 7, 8, 9. Ulangi lagi ya. Kalau misalnya nggak ngaruh, tambah magnet ferritnya 4 biji. Usahakan lebih dari 4. Itu versi saya ya. Yang harus diperhatikan saat pemasangan, jangan sampai salah satu cantolannya nyelip ke belakang. Jadi pas kalian masang ini, pikirkan aja gimana cara sepeda sejajar. Ini angka terbalik. Ini angka tidak terbalik. Ini TDK terbalik. Ini TDK tidak terbalik. Angka TDK. Nah, ini salah susun ya. TDK, TDK. Nah, itu baru benar. TDK terbalik, TDK. Nah, kalau ini salah susun lagi ya. Angka, angka terbalik. Nah, itu salah ya. Nah, ini baru betul. Angka.